Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, marilah terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan kita niatkan pahalanya untuk disampaikan kepada pengarang buku Jembatan ke Surga ini, yaitu Syekh Ashari dan Syekh Haji Jalaluddin, yang ditulis dalam bahasa Melayu bertuliskan Arab. Kemudian kita kirimkan pula kepada guru-guru penulis atau penterjemah, yaitu Haji Ahmad Haji Abdul Rahman di Pontianak, di mana buku ini disalin ulang dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Rahman. Kita niatkan pula pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi tentang rukun syahadat. Berapakah rukun syahadat? Bermula rukun syahadat itu 4 perkara. 1. Mengisbatkan zat Allah. 2. Mengisbatkan sifat Allah. 3. Mengisbatkan af'al Allah. Dan 4. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun arti rukun, yakni wusuk, yakni dasar kepercayaan. Jadi rukun syahadat adalah dasar kepercayaan dalam syahadat. Yang pertama ialah mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Isbat itu artinya menetapkan. Umpamanya Zaidun qaim. Bermula Zaid itu berdiri, mengisbatkan Zaid berdiri, menafikan berduduk. Bagaimana isbat kepada Allah? Bermula mengisbatkan zat Allah, yaitu menetapkan zat itu ada, dengan tiada ada bandingan dan sekutunya, bersifat kesempurnaan, maha suci dari sifat kekurangan. Apakah wajib mengisbatkan zat Allah Ta'ala itu? Ya, wajib tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan mengisbatkan zat Allah Ta'ala itu. Bisakah mengisbatkan barang yang tiada dilihat itu? Ya, bisa diisbatkan dengan sekira-kira iktikad, keimanan dan keyakinan kita. Bahkan dilihat dengan mata hati, nyatalah ahli sufia atau ahli tarikat. Dengan sebab apakah didapat iktikad yang demikian itu? Adalah dengan jalan mengenal segala sifat-sifatnya dan menjalani jalan orang yang syadikin. Apakah sebabnya dapat mengisbatkan zat itu dengan mengenal sifat-sifatnya? Karena dengan mengenal sifat dapat mengisbatkan zat. Karena sifat itu berdiri kepada mausuf. Manakah yang dinamakan jalan-jalan orang yang syadikin? Yang dinamakan jalan-jalan shadikin itu ialah orang-orang yang bersungguh-sungguh membersihkan hatinya zahir batin dengan mengamalkan tarekat sufia, sehingga dapat mengisbatkan zat Allah dengan setetap-tetapnya. Kalau tidak kita isbatkan zat Allah Ta'ala itu, maka adalah jatuh dalam keadaan tiada sempurna iktikadnya, bahkan membawa kepada kesesatan selama hayat. Di dalam akhirat bertambah-tambah lagi. Manakah dalilnya kita disuruh mengisbatkan zat Allah itu? Dalil firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan olehmu ya Muhammad, bahwa zat Allah itu Esa. Esa pada zat, sifat, asma, dan af'al. Disuruh kita menetapkan setetap-tetapnya dalam pandangan mata hati. Apakah yang kedua?
Bermula yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Apakah yang dikatakan sifat itu? Bermula yang dikatakan sifat itu ialah suatu rupa atau warna yang menentukan suatu benda. Seperti warna putih menunjukkan kepada zat kapur. Demikian juga sifat Allah umpamanya kodrat. Ini satu sifat yang menentukan zat Allah itu kuasa. Manakah yang dinamakan sifat Allah itu? Yang dinamakan sifat Allah itu 20 sifat. Wujud, kidam, baqa, mukallafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Bisakah dikenal zat dengan tiada mengisbatkan sifat? Tidak. Karena sifat itu menunjukkan diri mausuf zat Allah Ta'ala. Bagaimana mengisbatkan sifat Allah Ta'ala itu? Bermula mengisbatkan sifat itu ialah ibarat satu daripada segala sifat yang dalam alam ini tiada yang kuasa hanya Allah. Tiada yang berkehendak. Tiada yang tahu. Tiada yang hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, hanya Allah. Dan sifat yang ada pada kita hanya mazhar sifat Allah jua adanya. Bisakah mengisbatkan zat Allah Ta'ala dengan tiada mengisbatkan sifatnya? Tidak bisa. Karena dapat mengisbatkan zat Allah Ta'ala itu hanya dengan perantara dapat mengisbatkan sifatnya. Kecuali atas jalan majzub. Orang jalan ini mengenal zat lebih dahulu. Kemudian sifat, asma, terus af'al. Bersalahan balik dari af'al, kemudian asma, sifat, dan zat. Manakah dalil disuruh mengisbatkan sifat? Dalil seperti hadis qudsi yang berbunyi, tidak menghampirkan diri kepadaku hambaku kalau mengerjakan yang fardu saja, terkecuali mengerjakan segala yang sunat-sunat hingga kasih aku kepadanya. Kalau aku menyayanginya, akulah pendengarannya yang mendengar dan akulah lidahnya yang berkata-kata hingga akhir hayatnya. Apakah rukun yang ketiga? Bermula yang ketiga ialah mengisbatkan af'al Allah Ta'ala. Apa artinya af'al? Arti af'al itu ialah segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sama ada terbit daripada kita atau lain dari kita, dunia atau akhirat. Bagaimana mengisbatkan af'al Allah Ta'ala? Bermula mengisbatkan af'al Allah Ta'ala itu ialah kita pandang dengan batu kepala mata hati bahwa segala perbuatan yang berlaku dalam alam ini hanya perbuatan Allah. Tiap-tiap harkat dan sukun sama daripada kita atau lainnya semua terbit daripada Allah. Umpamanya, tukang dalang main wayang. Tidak terbit perkataan, perbuatan, kelakuan hanya bila digerakkan dalang. Barulah dapat bergerak. Tetapi ini atas jalan misal. Jangan kita iktikadkan Tuhan menggerakkan kita dengan sifat tangan, lidah seperti tukang dalang dengan wayangnya. Tidak seperti itu, hanya ini perumpamaan. Ini untuk menghampirkan faham saja dan menetapkan hati saja. Manakah dalil disuruh mengisbatkan af'al Allah Ta'ala itu? Dalil seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan bermula Allah Ta'ala itulah yang menjadikan kamu dan apa-apa jua pun barang perbuatan kamu. Dengan jalan apakah bisa mengisbatkan af'al itu? Bermula yang mengisbatkan af'al Allah Ta'ala itu adalah dengan mengekalkan musyahadah, muraqabah, segala sifat-sifat Allah. Karena tiada yang kuasa hanya Allah, tiada yang berkehendak hanya Allah, tiada yang tahu hanya Allah. Inilah jalan yang hidup. Tiada yang mendengar,
melihat, berkata-kata, hanya Allah. Inilah jalan yang terlebih tepat dan tegas. Bagaimana kalau tiada kuasa mengisbatkan afal ini? Kalau tidak dapat menetapkan pandangan mata hati bahwa segala perbuatan yang berlaku dalam alam ini perbuatan Allah Ta'ala, maka tak sunyi dirinya daripada terjerumus ke dalam laut musyrik, kafir, dan jali, bahkan menjadi musyrik dan munafik. Apakah sebabnya? Karena mereka memandang segala perbuatan itu membangsakan kepada dirinya atau kepada lainnya. Terkadang jatuh menyangkal kepadanya bila datang suatu musibah dan meninggalkan imannya daripada qada dan qadar, karena tiada mengembalikan segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala. Manakah dalilnya yang mengatakan jatuh kepada musyrik? Dalil yang menyatakan seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu min aksarihim illa wa hum musyrikun. Dan tiada percaya kebanyakan mereka itu akan Allah, melainkan menyekutukan mereka itu dengan sebab memandang wujud yang lain, membangsakan perbuatan itu kepada dirinya. Taat dan maksiat itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Ya, keduanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Seperti firman Allah, kullu min indillah. Artinya, kata olehmu ya Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu datang daripada Allah. Dan lagi sekiranya kejahatan itu tidak datang dari Allah, niscaya Nabi kita tidak berdoa minta berlindung daripada kejahatan. Adakah baik maksiat itu jadi daripada perbuatannya Allah? Ya, baik pada hakikatnya karena datang daripada Allah, tetapi hukum syara datang mencela kepadanya. Seperti anjing dan babi, baik pada hakikatnya karena datang daripada Allah Ta'ala, tetapi haram pada hukum syara. Demikian juga maksiat, baik pada hakikatnya tetapi jahat pada rupanya, bahkan lebih jahat dari binatang karena syara mencela kepadanya. Hakikat dengan tiada syariat jindik, syariat dengan tiada hakikat fasik. Lebih tegas pengarang bandingkan bahwa tubuh manusia seumpama sebuah kapal, sedang akal dan pikiran itu kaptennya yang menanggung jawab selamat atau tidak kapal berlayar dan penumpangnya. Jelas, bila mana kapal dan penumpang celaka, maka kaptennya itu disiksa dan dipenjara. Pertanyaannya, apakah rukun yang keempat? Rukun yang keempat ialah mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya mengisbatkan kebenaran Rasul itu? Bermula isbat dalam kebenaran itu ialah menetapkan dalam hati kita bahwasanya mereka itu atau Rasul-Rasul utusan Allah yang pilihan bersifat dengan segala sifat yang kepujian dan kesucian. Apakah arti Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah itu ialah manusia yang diutus ke dunia, dituruni wahyu dari Allah, disuruh menyampaikannya segala titah perintahnya. Apakah yang mengisbatkan Rasul itu terhadap Nabi Muhammad saja? Tidak. Bahkan semua Rasul kita iktikadkan dan isbatkan dalam hati sekalian mereka itu utusan Allah yang bersifat kebenaran dan kepujian. Apa perbedaan Rasul dan Nabi? Bermula Rasul diberi wahyu oleh Allah, disuruh menyampaikannya. Adapun Nabi dituruni wahyu juga, tapi tidak disuruh menyampaikannya. Bagaimanakah mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bermula mengisbatkan kebenaran Rasulullah itu ialah mengetahui sifat-sifatnya yang wajib
dan lawannya yang mustahil pun juga yang harus kepadanya sebagai rasul. Adakah sifat-sifat yang wajib kepada rasul? Ya, ada. Bermula sifat yang wajib kepada rasul ada 4 perkara. Pertama, siddiq. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, fatanah. Apa arti siddiq? Siddiq artinya benar, mustahil pada hak rasul itu dusta. Arti amanah yaitu kepercayaan, mustahil padanya atau rasul khianat. Sedangkan arti tabligh yaitu menyampaikan segala perintah Allah, suruh dan tegahnya, mustahil padanya menyembunyikan. Arti fatanah ialah sangat cerdas, mustahil pada haknya balidun atau gaffalah, niscaya tiada dapat mendirikan hujjah dan dakwah. Cukupkah membenarkan mengisbatkan rasul itu dengan hati saja? Tidak, melainkan harus dengan lidah, hati dan anggota. Bagaimana mengisbatkan dengan lidah? Bermula mengisbatkan dengan lidah yaitu mengucap lafaz syahadu anna Muhammadar Rasulullah, pun mengekalkannya menyebut-nyebut Allah dan Rasul dan banyak berdiam daripada berkata-kata selainnya. Manakah yang dinamakan mengisbatkan dengan hati? Bermula mengisbatkan dengan hati ialah dengan jalan mengenal sifatnya yang wajib dan mustahil, dengan iktikad yang yakin bahwa Rasul itu utusan Allah yang menyampaikan amar dan nahinya. Manakah mengisbatkan dengan anggota? Bermula mengisbatkan dengan anggota ialah memperbuat serta rajin apa yang disuruh oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dan perangai segala perangai atau akhlak yang dilazimkan atau diamalkan oleh Rasul salafus saleh. Pertanyaannya, baikkah rukun syahadatnya kalau dicerai-beraikan dari yang 4 ini atau diketahui cuma salah satunya saja? Tentu tidak. Karena dasar undang-undang kepercayaan dalam syahadat itu adalah menghimpunkan keempat tersebut dahulu. Sekarang, marilah kita ambil perbandingan agar mudah mengambil faham. Tetapi tak boleh menjadi iktikad. Ini hanya perumpamaan. Umpamanya kita mempunyai sebiji intan berlian. Ini tidak bisa dinamakan cincin. Berisi sepotong emas. Ini juga tidak bisa dinamakan cincin. Berisi juga keduanya. Tetapi juga dinamakan intan dan emas. Kemudian kita dulang kepada tukang emas. Setelah selesai diikat, barulah dinamakan cincin. Begitu hendaknya agar dapat dihimpunkan dalam dasar kepercayaan rukun syahadat, yaitu dalam mengisbatkan zat Allah Ta'ala dan mengisbatkan sifat Allah Ta'ala dan mengisbatkan af'al Allah Ta'ala dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksud isbat pada zat ialah nisbah, tiada yang maujud hanya Allah. Dan isbat pada sifat ialah ibarat daripada tiada yang hidup melainkan Allah. Dan isbat pada af'al ialah mafhum daripada tiada berbuat hanya Allah. Demikianlah dahulu penjelasan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.